Perkenalkan, nama Ibu Nisrina Dwi Kroto N. Tanjung dari Pendidikan Biologi 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, manusia ini akan melewati proses pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Tahapan pertumbuhan manusia terjadi mulai dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Selain menjalani perubahan secara fisik, kemampuan berpikir, motorik, emosi, dan sosial juga ikut berubah. Ada 8 tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ada yang tahu apa saja? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang 8 tahapan pertumbuhan pada manusia. Yang pertama yaitu fase prenatal atau fase di dalam kandungan. Apa itu fase prenatal? Fase prenatal itu adalah periode di mana terjadinya pembuahan dan juga proses kelahiran. Dari hasil pembuahan tersebut akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih itu sekitar 9 bulan. Fase yang kedua yaitu fase bayi. Pada fase bayi ini, bayi akan bergantung kepada orang tua dan mulai mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga akan mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan juga motorik, maupun sosialisasi di lingkungan sekitarnya. Bayi akan melakukan komunikasi dengan sekitarnya, dengan orang-orang di sekitarnya itu dengan cara menangis di saat dia lapar, di saat dia popoknya penuh, mengantuk, dan kepanasan ataupun kedinginan. Semakin bertambahnya usia pada anak, maka anak akan semakin pandai berbicara, bernyanyi, hingga gerak berjalan seperti motoriknya, seperti menendang bola, dan lain sebagainya. Fase yang ketiga yaitu fase kanak-kanak awal, di mana tahapan ini anak-anak mulai memasuki ranah lingkungan sekolah dari usia 5 sampai 6 tahun. Dalam tahapan ini, anak-anak mulai melakukan semua halnya itu sendiri, seperti makan, bermain, pergi ke sekolah, ataupun hal yang lainnya. Anak-anak pada tahapan ini, mereka mulai aktif, mulai banyak bertanya, mulai banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk dirinya. Nah, keterampilannya juga mulai berkembang, dari mulai belajar menulis, belajar berhitung, membaca, dan dia melakukan banyak hal yang ia senangi. Yang keempat yaitu fase anak-anak tengah atau fase anak-anak akhir, di mana fase ini dimulai dari 6 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak umumnya sudah menguasai pembelajaran dari mulai membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, pada tahapan ini juga dia akan terlibat dalam kegiatan akademis dan juga bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman sekitar atau lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak ini juga mulai memperhatikan tentang prestasi akademisnya. Jika anak-anak pada usia ini dipuji, dia akan merasa percaya diri, mereka akan merasa memiliki kompeten untuk terus meningkatkan prestasi sekolahnya dalam bidang akademis ataupun hal yang lainnya. Tetapi jika dia gagal dalam hal ini, dia akan merasa rendah diri, kekurangan percayaan diri, dan juga dia akan merasa bahwa yang telah dia capai itu kurang gitu. Jadi anak di usia ini
Jika gagal, kita harus mendorongnya agar dia mendapatkan motivasi kembali dan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya kembali. Yang kelima yaitu fase remaja, di mana fase remaja ini dimulai dari usia 12 tahun hingga 18 tahun. Sebenarnya pada usia ini telah terjadi pubertas pada anak-anak, baik anak-anak perempuan ataupun anak laki-laki. Sebenarnya pre-pubertas itu sudah terjadi pada usia 7 sampai 8 tahun, di mana banyak perkembangan dan pertumbuhan secara fisik yang telah dialami pada anak-anak. Proses pubertas ini akan mendorong perubahan sangat cepat pada fisik seseorang, seperti dia bertambah berat badan, terus juga membesarnya alat kelamin, maupun membesarnya payudara. Ada juga pada laki-laki itu sudah tumbuh jakun, terus suaranya juga membesar, tumbuhnya bulu-bulu di sekitaran tempat-tempat tertentu. Terus juga pada wanita mengalami menstruasi. Nah, menstruasi ini akan mengalami perubahan hormon ataupun sifat pada manusia, bukan perubahan sifat, tapi perubahan hormon yang naik turun di saat menstruasi pada perempuan. Nah, sedangkan pada laki-laki dia akan mengalami mimpi basah. Nah, mimpi basah ini adalah mimpi yang mereka mengalami mimpi dan akan mengeluarkan sperma yang telah diproses di alat kelamin tersebut. Pada fase ini juga remaja mulai menjadi lebih mandiri dan juga dia akan mencari jati dirinya sendiri. Nah, ia juga akan lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia akan memiliki perasaan yang lebih sensitif dan juga berpikir lebih logis lagi. Fase yang keenam yaitu fase dewasa muda, di mana fase dewasa muda ini dari mulai umur 19 tahun sampai 40 tahun. Pada usia ini mereka akan lebih memikirkan tentang masa depan seperti pekerjaan, pernikahan, keluarga, dan lain sebagainya. Pada tahap ini pun manusia cenderung lebih matang dalam pola berpikirnya. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dan juga dapat memikirkan hal-hal ke depannya. Orang-orang dalam fase ini dia akan cenderung lebih memikirkan perasaan orang lain dan juga dia telah mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, jika itu salah ataupun itu benar. Yang ketujuh yaitu fase dewasa tengah atau fase dewasa akhir, di mana pada fase ini dimulai dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, di usia ini atau di fase ini manusia akan lebih berfokus untuk membesarkan anak-anaknya, terus juga bekerja dan ikut serta dalam kontribusi di dalam masyarakat. Selain itu juga kondisi pada manusia di usia ini tidak seprima yang fase sebelumnya, yaitu fase dewasa muda. Dia akan mengalami penurunan dan juga dia akan mengalami sedikit penurunan memori, kayak pelupa, pikun atau itu di usia ini gitu. Terus juga wanita pada usia ini akan mengalami menopause atau berhentinya siklus menstruasi pada wanita. Fase yang terakhir yaitu fase lansia, di mana fase lansia ini dimulai dari usia bukan 40 lagi tapi 60 tahun ke atas. Nah, di mana fase ini akan ditandai dengan adanya keriputan pada di sekitar area muka, tangan, kaki dan sebagainya. Tetapi juga keriput ini bukan cuma ada di tahapan ini, tapi juga sudah ada pada fase sebelumnya, yaitu fase dewasa muda. Nah, di fase ini juga ditandai dengan berkurangnya stamina, terus juga fungsi kognitif dan motoriknya itu berkurang, terus daya tahannya juga berkurang, dan mengalami kepikunan akut biasanya. Pada pada tahapan ini
sudah mengalami tidak bisa memahami perkataan orang lain. Terus juga aktivitasnya menjadi terbatas dan kurang cekatan dalam hal apapun. Nah, selain itu juga lansia lebih fokus pada spiritual, seperti sholatnya gitu. Dan juga untuk memiliki perasaan dia tuh harus siap untuk kematian gitu. Baiklah, segitu dulu pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kalian banyak-banyak mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena di situ banyak sekali tahapan-tahapan di mana terjadinya zigot, dari proses pertumbuhannya zigot, janin sampai lansia. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.